Bangsa Saya pun kita heran itu guys, kaya kadang-kadang dan kenapa ada kuat. Yang orang miskin Indonesia itu yang cuma rakyatnya aja. komen negatif juga Saran di dari King Narto simpel negara dia sekali. sendiri. Para pejabat dan pengusaha itu Indonesia semakin dikenali dunia guys. Mulai daripada orang-orang dia yang ramah, ekonomi Indonesia yang semakin stabil, semakin meningkat, dan juga pembangunan yang semakin luar biasa. Luar biasa, dunia sekarang memohon ke Indonesia. Nah guys, itu judul daripada video yang akan kita buat reaction hari ini. Dan video ini adalah sebuah video daripada channel Bagi-Bagi. Assalamualaikum, hello, hai, selamat datang, selamat bergabung kembali bersama BDT Channel. Kepada kalian yang baru datang dan baru klik video ini, selamat datang saya ucapkan. Jangan lupa untuk bergabung bersama BDT Channel. Kalian bersama dengan saya BDT berasal dari Borneo, Sabah, akan menemani kalian di dalam episode reactions kali ini. Nah guys, hari ini kita akan buat reactions daripada video ini. Dan saya pastilah Indonesia itu memang sudah semakin mendunia, apalagi baru-baru ini telah menjadi tuan rumah sempena G20. Nah pasti semakin dikenali, semakin disegani gitu. Moga-moga kalian semua sedang nonton berada dalam keadaan sehat, selalu dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Dan kalau kalian sedang diuji dengan sakit atau orang di sekeliling kalian sedang diuji dengan sakit, moga dikurniakan kesehatan, kesembuhan, amin ya rabbal alamin. Apa yang dunia memohon kepada Indonesia? Mari kita tonton. 1, 2. Telah saya putuskan, pemerintah melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng mulai Kamis 28 April 2022 sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian. Dilarang Akan ekspor terus guys, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan ini agar ketersediaan minyak goreng di dalam negeri melimpah dengan harga terjangkau. sahabat Bagi-Bagi. Dunia menyadari bahwa Indonesia yang satu dekade ini mereka remehkan ternyata masih memiliki efek gentarnya sendiri. Bapak Presiden Jokowi. Walaupun kakak Karismatik. tertua ASEAN ini sempat turun pamor setelah pada era Soekarno yang menjadikan Indonesia memiliki titel terkuat militernya di kawasan. Dan setelah era Soeharto yang memiliki kelihaan dalam geopolitik ekonomi agrarisnya. Lalu, sisa-sisa presiden ke belakangnya hanya membuat Indonesia turun level di mata dunia. Dari lepasnya banyak pulau yang diklaim oleh tetangga dan banyak penyadapan terhadap presiden kita yang dilakukan oleh Australia, walaupun akhirnya sempat ketahuan. Dan yang tidak ketahuan mungkin masih banyak lagi. Dan kini Indonesia ternyata masih memiliki powernya untuk membuat dunia memperhatikan kita. Salah satunya adalah sebagai dapur dunia. Dapur? Apalagi sejak ada gejolak larangan ekspor minyak goreng, walaupun sempat ada perbedaan dari menterinya yang akhirnya diralat lagi oleh Presiden Jokowi. Oh, Indonesia tidak mengekspor Sahabat minyak Bagi-Bagi, masak guys. lonjakan harga CPO tidak lepas dari kebijakan pemerintah Indonesia. Presiden Jokowi memutuskan untuk melarang ekspor CPO dan produk-produk turunannya. Hal ini ditempuh demi menekan harga minyak goreng. Oleh karena kebijakan itu, pasar internasional sangat merespon kebijakan pemerintah Indonesia yang terkait larangan ekspor produk sawit sebagai masalah yang baru setelah sebelumnya tertekan karena perang Ukraina dan Rusia. Dan apa yang terjadi dalam sebulan terakhir? Harga CPO meroket 24,52% selama 10 tahun terakhir. Dan ini merupakan rekor tertinggi sepanjang guys, masa. Nah, memerlukan Saat kepemimpinan yang ini, bagus. pasar sawit di dunia panik dan bergejolak. Melihat akan hal itu, menjadi betapa pentingnya Indonesia sebagai penghasil sawit terbesar di dunia. Apalagi minyak sawit ini dibutuhkan untuk berbagai macam produk, mulai dari makanan, sabun, lipstik, dan bahkan tinta cetak. Oleh karena itu, ini menunjukkan pentingnya langkah Indonesia bagi dunia.
Indonesia, the world's largest exporter of palm Kebijakan Indonesia ini Palm oil. dipastikan akan membuat pasar minyak nabati global berantakan. Bahkan dari pihak India telah menyatakan bahwa larangan ekspor produk sawit oleh Indonesia dinilai menjadi ancaman inflasi dunia gaya baru. Dan perlu kalian ketahui, India adalah importir utama minyak sawit dan mendapat sekitar 45% pasokannya dari Indonesia. Luar biasa juga nih Jika guys. rantai pasokan terganggu, maka perusahaan di India akan menjatah pasokan mereka karena mereka tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Bisa ada, bisa enggak. Sahabat bagi-bagi, sejak larangan ekspor sawit ini, ternyata negeri para Garuda ini memang masih memiliki powernya sendiri. Mereka atau negara lain yang selalu meremehkan kita mulai terbuka satu persatu kartunya. Nah, mulai sudah menunjukkan Di mana taring. sebelumnya larangan stop nikel yang membuat Eropa kebakaran jenggot. Tapi setelah keran nikel dibuka kembali, mereka berpura-pura biasa aja supaya Indonesia tidak merasa dibutuhkan. Oke. Lalu saat rapat G20 di Italia dan ditunjuknya Indonesia sebagai ketua G20 adalah harapan Eropa terhadap Indonesia supaya kembali membuka keran ekspor bahan baku alamnya secara lebih besar-besaran lagi. Tapi tidak. Yang akhirnya membuat Presiden Jokowi murka. Tetapi langsung ditolak oleh Menteri BUMN kita, Erick Thohir, atas perintah Presiden Jokowi. Kini nyatanya, setelah kondisi tidak stabilnya minyak bunga matahari yang selalu digaungkan asing ternyata menguak kebenaran minyak sawit kita yang masih menjadi penopang banyak negara untuk masalah dapurnya. Kini dunia tidak bisa berpura-pura lagi tidak butuh kita. Bahwa sumber daya alam kita sangat bisa menopang dunia. Mereka seakan-akan membuat kita selalu minder dan tidak percaya diri bahwa kita Indonesia masih sebagai kakak tertuanya Asia. Jadi, kalian yang suka komen negatif dan pesimis terhadap negara ini, yakinlah bahwa kalian sudah kena cuci otak propaganda asing bahwa kita bangsa yang lemah dan miskin. Bangsa Saya pun kita heran, itu guys. kaya Kadang-kadang dan kenapa ada kuat. Yang orang miskin Indonesia itu yang cuma rakyatnya aja. Komen negatif juga Saran di dari King Narto simpel negara dia sekali. sendiri. Para pejabat dan pengusaha itu yang kaya-kaya gak usah beli-beli aset atau saham dulu buat kantong kalian. Tetapi belilah seluruh hasil panen dengan harga yang pantas dari petani kita. Panen itu apa guys? Maka akan banyak anak muda yang kembali ke jati diri bangsa ini sebagai negara agraris, bukan negara robot trading. Peringatan yang bagus nih. Buatlah pabrik pengolahannya, lalu ekspor produknya, dan jual dengan rupiah agar rupiah memiliki nilai tawar dan cadangan emas negara kita kembali bangkit. Karena banyaknya negara yang butuh rupiah kita. Negara ini punya banyak sumber daya yang bisa diproduksi. Lihatlah hamparan laut kita, begitu luasnya. Sumber daya ikan di laut Indonesia meliputi 37% dari spesies ikan di dunia. 37%. Dan beberapa jenis ikan di Indonesia mempunyai nilai ekonomis tinggi seperti tuna, udang, lobster, ikan karang, berbagai jenis-jenis ikan hias, kerang, dan rumput laut. Perairan laut Indonesia juga menyimpan potensi sumber daya non-hayati yang sangat melimpah. Dan masih banyak wilayah di perairan Indonesia yang memiliki potensi ekonomi namun belum terkelola secara memadai. Itu baru secuil yang King Narto sebutkan. Pertanyaannya, kenapa hampir semuanya punya investor asing? Pabrik-pabrik pun punya asing, seperti pabrik rambut dan sebagainya yang rata-rata punya orang Korea. Bagus. Kenapa nih tidak persoalan. kita buat sendiri dan jual sendiri? Kita di mindset sebagai buruh di negeri ini. Lalu, ini salah siapa? Jangan bikin King Narto gregetan. Kapan negara ini bisa bernegara dengan benar? Kapan bangsa ini bisa mengelola negerinya sendiri?
Kita bangsa yang besar, jangan mau dikerdilkan. Naruto, ura! Hurra! Oke guys, jadi Indonesia itu sebenarnya mempunyai kelebihan banyak guys. Tapi guys, kelebihan itu digelolakan atau dikendalikan sendiri oleh Indonesia guys. Jadi terpulang pada Indonesia untuk memilih jalan mana guys. Tapi apa yang saya lihat di dalam video ini, Indonesia adalah salah satu negara yang diperlukan di dunia ini. Ini adalah hakikat guys, fakta asli yang kalian pasti juga sadar di mana Indonesia itu memang sangat dibutuhkan oleh negara-negara lain guys. Salah satu sebab dia adalah sebab bahan mentah yang ada di Indonesia itu guys. Indonesia mempunyai sangat luas tanah dia guys. Jadi mempunyai banyak produksi bahan-bahan mentah mulai daripada kelapa sawit, minyak lah, minyak masak dan sebagainya lagi, nikel. Nah, jadi itu adalah satu kelebihan Indonesia. Jadi bagaimana guys, apa pendapat kalian tentang video yang baru kita react kali ini? Apa kalian setuju dengan apa yang dikatakan di dalam video ini? Kalian komen di ruangan komen di bawah, dan kalau kalian tidak setuju, komen apa yang kalian tidak setuju. Sampai di sini saja video saya pada kali ini. Terima kasih kalian yang sudah klik, sudah nonton. Sampai di sini saja, salam santun, salam damai, dan salam silaturahmi. Assalamualaikum, salam Nusantara.